Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini mari sama-sama kita akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan dan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan yang membawa kita masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan, dalam seluruh janji-janji Tuhan yang sempurna. Karena itu hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang boleh kami jalani, hari-hari yang boleh kami lalui, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami perlu dituntun, diarahkan, diterangi, dipimpin. Untuk setiap jalan dan langkah hidup kami perlukan firman Tuhan. Sehingga kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang 125, Mazmur 125, di ayat yang pertama pemazmur katakan seperti ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan diumpamakan, diibaratkan seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi pertanyaan adalah apakah orang percaya tidak mengalami masalah? Tentu tidak. Ada banyak dari kita justru masalahnya lebih berat, iya kan? Pergumulannya lebih banyak, tantangannya juga tidak sedikit. Tetapi ada Alkitab katakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak goyang. Kenapa? Karena kepercayaan kita tidak kita gantungkan kepada apa yang kita lihat. Percayaan kita tidak kita dasari dengan apa kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi kepercayaan kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Amin. Itu sebabnya pemazmur katakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan goncang, tidak akan goyah, tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang memegang kita. Nah hari ini kita diingatkan saudara yang dikasih dalam Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan bukan tidak punya masalah. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan gak bisa difitnah. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti gak bisa pernah mengalami kerugian. Mungkin kita bisa mengalami segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Tetapi dengar baik firman Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa orang yang percaya kepada Allah tidak akan pernah goyang. Apa yang tidak pernah goyang? Kepercayaan kita. Kepercayaan kita gantungkan penuh kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, apapun badai yang aku hadapi, aku alami hari ini, aku percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena kita tahu, kita percaya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Mazmur 46 di ayat yang ke-6, pemazmur juga pernah katakan seperti ini. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Di mana ada pribadi Allah, di mana ada pribadi juru selamat, di mana ada pribadi Tuhan, maka kita akan mengalami kuasanya dinyatakan. Haleluya. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong yang menjelang pagi. Sekalipun hampir-hampir kita lihat kok tidak ada jalan keluar. Sekalipun hampir-hampir kita lihat terlalu lama Tuhan menjawab doa saya, tetapi Tuhan pasti akan tolong. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti tolong saya. Mungkin sebagian kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan berkata, pendeta, tapi sampai saat ini Tuhan belum buka jalan buat saya. Sebagian lagi berkata, pendeta, sampai saat ini doa-doa saya belum saya lihat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak izinkan kita melihat tidak melihat bagaimana masalah dilalukan dalam hidup kita, berarti Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita menghadapi masalah kita. Saya ulangi sekali lagi. Kalau memang Tuhan izinkan kita menghadapi, menjalani apa yang menjadi masalah pergumulan kita hari-hari ini, berarti Tuhan sedang memberikan engkau jalan keluar. Bukan memberikan engkau jalan keluar, tapi memberikan engkau kekuatan untuk menghadapinya. Sampai engkau melihat bahwa engkau menjadi orang-orang yang keluar sebagai seorang pemenang. Haleluya.
Haleluya. Di dalam Yohanes pasal 11, saudaraku, di ayat yang ke-40 Yesus bilang begini. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perkataan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada Maria dan Marta, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Ketika saudaranya Lazarus meninggal, Yesus bilang, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita yang mendengarkan renungan saat ini. Maukah engkau melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu? Kalau jawabanmu adalah mau, maka percayalah. Tuhan akan memperlihatkan kedaulatannya, Tuhan akan memperlihatkan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang kita pegang, perkataan Tuhan Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bagian kita, tugas kita adalah percaya. Bagaimana Tuhan menjawab doa saya, kapan Tuhan menjawab doa saya, itu bukan urusan saudara dan saya. Yang kita tahu, saya percaya. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak akan pernah melebihi kekuatan saya, sebab Tuhan setia. Saya percaya bahwa apapun yang saya hadapi hari-hari ini, Tuhan ada di dalamnya dan Tuhan memberikan saya kemampuan, kekuatan, penghiburan untuk saya tetap bisa menjalani dan melewati semua masalah saya. Itu yang namanya kita percaya. Sekalipun di hadapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudaraku. Sekalipun di hadapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, seorang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya tantangan hidup, hadapi. Ketika engkau percaya tangan Tuhan yang kuat memegang engkau. Ketika engkau percaya ada penghiburan sorga turun tangan dalam kehidupanmu. Ketika engkau percaya engkau akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Maukah kita melihat hidup kita tidak tergoncangkan? Kuncinya cuma satu, percaya saja. Saudara dikasih dalam Tuhan, percaya saja. Mungkin perkataan ini simple, padat, jelas, berisi. Tetapi memang terkadang kalau kita hanya fokus lihat ke depan dengan mata jasmani kita akan sulit untuk lakukan hal ini. Karena kepercayaan kita pakai dengan iman. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kita orang percaya ini hidup bukan karena melihat, tapi kita orang percaya hidup karena percaya. Makanya dalam Amsal pasal 3 ayat 5, Amsal bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Kalau Tuhan bilang taat, taat. Kalau Tuhan bilang percaya, percaya. Kalau Tuhan bilang aku akan sediakan kekuatan, itu yang akan Dia buat dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan selanjutnya, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena seringkali pengertian kita tidak sesuai dengan apa yang akan Tuhan buat. Tuhan katakan seperti tingginya langit dari bumi, seperti tinggi itulah tingginya jalanku dari jalanmu. Rancanganku dari rancanganmu. Kita gak pernah ngerti jalan-jalan Tuhan. Tetapi yang dituntut dari kita cuma satu, percaya, percaya, dan percaya. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupanmu dinyatakan. Tetaplah kuat, karena janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Tetaplah percaya, karena engkau tidak akan pernah tergoncangkan dengan apapun. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang kami percaya bahwa ini adalah saat di mana Tuhan melawat setiap kami umat-Mu yang mengambil waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dan kami tetap mau percaya sekalipun kami belum melihat ya Tuhan. Kami tetap mau percaya sekalipun saat ini adalah saat di mana kami hampir-hampir lemah. Tapi kami tahu setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya dan tidak goyang. Kami percaya dan diberikan kekuatan. Kami percaya dan kami lihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap mereka. Yang sakit Allah jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-Mu itu yang menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus, mereka yang hari-hari sedang susah, mereka yang hari-hari butuh pertolongan, hamba berdoa dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.